tema yang dipilih oleh Pak Stephen untuk semua kita bisa belajar hari ini adalah siapa yang berada di dalam diri kita. Ya, saya ulangi, siapa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin pertanyaannya dianggap biasa. Siapa yang ada di dalam diri kita? Tapi saudara, kalau kita mau melihat firman Tuhan, itu sangat menentukan. Ya, siapapun kita, saya ulangi, siapapun kita, baik maupun tidak baik, biasa-biasa atau luar biasa, ya, apapun lah yang kita sedang jalani sekarang ini, itu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di dalam diri kita. Itu sangat mengaruh. Saya beri contoh begini. Kalau seseorang dalam hidupnya ada kebencian dan sakit hati, berarti sakit hati dan kebencian ada di dalam hidup orang itu. Coba saudara merenung sebentar. Apa yang akan muncul di hidup orang itu dalam hidup sehari-harinya kalau kebencian dan sakit hati ada di dalam dia? Ngerti ya pertanyaan ini ya? Ngeri sekali. Orang yang di dalam hidupnya penuh dengan kepahitan, sakit hati, dan kebencian. Maaf, ini saya cuma bicara saja, jangan ada yang tersinggung. Orang yang di dalam hidupnya isinya adalah kebencian, sakit hati, dengki, kepahitan. Kalau ada harimau lapar saja, gak akan sanggup mau makan orang ini sebab pahit bagi harimau itu. Ngerti gak ilustrasi ini? Kalau harimau aja nggak suka, nggak mau kumpul orang seperti itu, apalagi kita. Ada orang yang dalam dirinya itu penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Ada. Maka kita akan lihat cara dia bicara, ya, cara dia menghadapi orang lain, cara dia menilai sesuatu. Orang yang dalam dirinya penuh kesombongan, semua orang direndahkan di hadapan dia. Ya, karena memang kesombongan ada dalam hatinya. Pernah gak membayangkan kalau uang ada di dalam diri seseorang, uang, semuanya orang itu mikir tentang uang dan uang dan uang. Saudara tahu? Maka apapun yang diucapkan oleh orang itu, apapun yang dilihat oleh orang itu, apapun yang muncul di ide orang itu, semuanya diukur dengan uang. Maka itu tema ini gak bisa dianggap enteng. Siapakah yang berada di dalam diri kita? Itu sangat menentukan kita itu siapa dan kita akan jadi apa. Kalau kita tahu kita ini siapa dan kita akan jadi apa, karena siapa yang ada di dalam diri kita, saudara jangan main-main. Maka dampak atau impact atau efek pengaruh ke lingkungan kita, itu menentukan sekali. Nah, setahun lebih dunia diatur, dipengaruhi, dikontrol oleh COVID-19. Coba bayangkan. Kalau di dalam hidup, di dalam tubuh seseorang ada virus COVID-19. Coba bayangkan. Orang mau dekat aja takut. Dan dampaknya untuk lingkungannya itu luar biasa. Hari ini berita dari gugus tugas COVID-19, ternyata entah saya nggak tahu di kota mana atau di wilayah mana,
ada 3.800 sekian orang. Setelah dicek di aplikasi Peduli Lindungi, ternyata ada 3.800 orang yang di dalam tubuhnya ada COVID-19 tapi masih berkeliaran. Dan itu yang paling banyak ditemukan di mal-mal. Puji Tuhan di Papua nggak ada, di daerah Nabire nggak ada mal. Saudara, nah orang yang di dalam dirinya ada COVID-19, coba bayangkan dampaknya. Setahun lebih ini, kalau mendengar atau melihat orang bersin, orang langsung mulai berjaga-jaga. Saudara, kita harus tahu siapa yang ada di dalam diri kita. Sebelum COVID, kita pernah dengar tahun 80-an mulai pertama kali mendengar kata AIDS, penyakit AIDS. Akhirnya muncul HIV AIDS. Kita semuanya tahu bagaimana kalau orang di antara kita lagi berkerumun, lagi cerita-cerita, ternyata ada salah seorang yang di dalam tubuhnya ada virus mematikan itu. Coba reaksi kita bagaimana? Nah, di dalam kita ada pribadi yang luar biasa. Mari kita melihat ayat ini. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Kita akan melihat siapa yang ada di dalam kita. Nah, ayat ini sangat terkenal buat semua kita yang bergerak di dalam penginjilan. Karena dengan ayat ini, Injil itu dinyatakan dalam hidup seseorang. Ya. Siapa yang ada di dalam kita. Nah, kita akan lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus Tuhan, diberinya, nyanyi adalah Bapa di surga, diberi oleh Bapa di surga kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat. Namun mereka yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. TSI. Tetapi kepada setiap orang yang menerimanya, Dia, yaitu Bapa di surga, memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yang dimaksud dengan mereka yang menerima Dia adalah bahwa mereka yang percaya kepada Yesus. ILT dari Facebook saya baca. Namun, berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, saya akan keluarkan kalimat menerima Dia, menerima Yesus. Nah, saya berganti istilahnya. Hari-hari ini, pertanyaan yang paling penting dan hampir untuk semua hal yang kita kerjakan, pertanyaannya adalah, saudara sudah divaksin? Saudara sudah divaksin? Betul enggak? Ini sekarang apa saja, mau kerjakan ini, kerjakan itu, saudara sudah divaksin? Ngerti enggak hubungannya ini, saudara, dengan Yohanes 1 ayat 12? Arti pertanyaan yang hari-hari ini sangat tren dan itu mutlak ditanyakan. Apakah saudara, apakah Anda sudah divaksin? Itu artinya, apakah di dalam diri kita sudah ada vaksin
untuk anti-COVID ini? Kalau kita jawab sudah, belum selesai pertanyaannya. Pertanyaan kedua, baru dosis pertama atau sudah 2 kali? Betul tidak, saudara? Nah, jadi kata barang siapa menerima Yesus, sama seperti hari-hari ini, ada vaksin nggak di dalam diri kita? Atau saudara positif atau negatif? Itu pertanyaan yang umum sebelum ada kata vaksin. Anda positif atau negatif? Nah, artinya kalau positif, berarti di hidup orang itu ada virus ini. Saya harap saudara sudah punya konsep kalau kita akan melanjutkan pelajaran malam ini. Siapa yang berada di dalam diri kita? Jadi menurut Yohanes 1 ayat 12, jelas sekali. Yang ada di dalam saudara dan di dalam saya adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dahsyat nggak ini, saudara? Ini kalau kita izinkan Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hidup kita. Logika anak-anak saja. Tapi seringkali kita nggak menyadari ini. Siapa lebih hebat? Yesus Kristus Tuhan atau COVID-19? Maaf, ini pertanyaan konyol. Ya, siapa lebih hebat? Mungkin ada yang berkata, ini pertanyaan konyol, ya, pertanyaan pemikiran anak-anak. Tetapi untuk mengerti tema kita belajar hari ini, siapakah yang berada di dalam kita? Coba perhatikan. Kalau jelas-jelas firman Tuhan ini berkata, barang siapa yang mau menerima dia, menerima Yesus, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, anak-anak Bapa di surga. Nah, maka itu pertanyaannya, siapa yang lebih besar antara Tuhan Yesus dengan COVID-19? Ya, ini pertanyaan konyol. Jawaban kita pasti berkata, ya jelas Tuhan Yesus dong yang lebih besar. Itu iman kita. Tetapi mari kita tanya dengan sejujur-jujurnya. Jawab ya, harus jujur loh, harus jujur. Di dalam fakta hidup, hari-hari ini khususnya, tidak semua kita. Ayo. Orang Kristen, saya tanya orang Kristen dulu loh. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus, fakta. Siapa yang diakui? COVID-19 atau Tuhan Yesus? Yang bisa membawa dampak yang hebat dalam hidup setiap manusia hari-hari ini. COVID. Nah, saudara perhatikan, mengapa kita bisa mengakui COVID-19 itu lebih hebat dari Tuhan Yesus? Jangan kita sok rohani, maaf saya berkata ini. Masalahnya, COVID-19 ini nularnya lebih cepat daripada virusnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Betul atau salah kalimat ini? Nah, Betul. kenapa bisa begini? Pelan-pelan lagi sekali. Iman kita, logika kita, itu pasti berkata, antara COVID-19 dan Yesus Kristus Tuhan, jelas Yesus Kristus Tuhan lebih besar. Padahal itu iman kita, itu logika kita. Tapi mengapa dalam fakta yang kita jalani setiap hari, tanpa sadar kita membesar-besarkan COVID? Ini dari Singapura ada komen, saya mau baca dulu ini komen dari Singapura.
Susah dengerin firman daripada dengerin gosip. Nah, itu salah satunya. Terima kasih Pak Yoko dari Singapura. Fakta loh saudara, kenapa hoax, gosip itu lebih berkuasa daripada firman Tuhan? Ayo ngaku. Berita tentang COVID jauh lebih berdampak, bisa menakut-nakuti kita daripada berita tentang firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan itu segala-galanya dan harus lebih hebat daripada kita dengar berita COVID, berita ini, berita itu. Lihat, ketika dunia mengakui virus ini bertambah terus, namanya aneh-aneh. Yang terakhir jadi MU itu ya. Terus orang yang suka sepak bola, diplesetkan. Nah, orang kok bisa begitu cepat takut? Nah, hari ini kita akan belajar siapa yang ada di dalam kita. Setelah kita membaca Yohanes 1 ayat 12. Halo, ayo kita jujur. Setelah saudara dan saya menggenapi Yohanes 1:12 bahwa kita semua sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, dan dampaknya kalau saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, maka kita punya otoritas menjadi anak-anak Bapa di surga. Berarti di dalam hidup kita sudah ada satu pribadi yang luar biasa. Maka itu kita harus tahu bagaimana dampak yang harus keluar lewat hidup kita kalau kita bertemu dengan orang-orang lain. Kalau COVID-19 bisa begitu cepat menularnya. Ingat waktu virus Delta pertama kali muncul, waduh, ketakutan orang. Karena diberitakan itu, berita itu maksudnya apa saya juga tidak tahu. Mungkin boleh juga maksudnya positif, hati-hati gitu. Tapi kan orang jadi mikir, waktu virus Delta pertama kali muncul, hanya berpapasan dalam waktu sekian detik. Itu betul-betul gila sekali nih virus. Ya, ingat pertama kali muncul Delta, hanya berpapasan. Jadi nggak ketemu ngomong, papasan. Dalam sekian detik, kalau orang yang sedang lewat di depan kita membawa virus Delta, yang papasan ini bisa kena juga. Nah, ketika saya dengar berita itu pertama, langsung saya mikir, betapa hebatnya kalau semua kita yang di dalam kita ada virus Yesus. Saya pakai kata virusnya. Lihat, tiap hari kita papasan dengan berapa banyak orang. Kan virus Yesus lebih hebat daripada virus Delta. Harusnya orang-orang yang bertemu dengan kita itu ketularan Yesus. Virus itu harus nyebar lewat hidup kita. Yang awal-awal dulu ketika virus ini muncul, droplet, ya, yaitu kalau kita ngomong istilahnya muncrat itu loh, itu ada di udara, nanti kena orang, wih, orang ketakutan. Kemarin sore sebelum saya berangkat ke Papua pulang, saya ngantar salah seorang anak saya ke dokter, ya. Nah, ada di sebuah rumah sakit. Saudara, saya ngelihat ada berapa orang begitu takutnya, sudah pakai masker rangkap 2. Nah, karena antrian, jadi harus maju-maju begitu. Saya perhatikan aja, tiap kali dia pindah kursi, semprot semuanya sampai rata. Terus saya senggol anak saya, lihat tuh, orang itu ketakutan betul. Jadi dari pegangan tangan kursinya sampai belakangnya, sampai wah disemprot. Baru duduk sebentar, dipanggil lagi, maju lagi, semprot lagi. Orang bisa begitu takut dengan virus ini. Maka itu saudara dan saya, yang di dalam hidup kita sudah ada Tuhan Yesus. Harusnya kita sudah nulari banyak orang.
Katakan amin untuk itu. Amin. Dimanapun kita berada. Amin. Oh ya, ini Bu Deborah ini luar biasa. Dimanapun kita berada harus nularin orang-orang itu. Woi, Tuhan Yesus ampuni kami kalau kami enggak seperti ini. Kita buka sekarang Efesus pasal yang pertama. Ya. Jadi akhirnya bukan cuma kita, bukan cuma Yesus yang di dalam kita, tetapi kita pun ada di dalam Tuhan Yesus. Efesus pasal yang pertama. Nah, ini pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Efesus pasal yang pertama. Kita akan lihat saudara berapa kali ya kata ini. Terpujilah Tuhan Bapa dan Yahweh kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Ayat 4. Hitung ya. 1 ayat 3 dalam Kristus. Ayat 4. Sebab di dalam Kristus Tuhan telah memilih kita di dalam Kristus. Ayat 5. Dalam kasih. Sama. Di dalam Kristus, dalam kasih. Surat 3. Ayat 6. Ya, ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya Bapa di surga mengaruniakan kepada kita di dalam Dia. Sudah 4. Ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaannya, kekayaan kasih karunia-Nya. Terus ayat 8 tidak ada ya. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 6. Ya toh, sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Surah 7. Nah, lihat ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, surat 8 ya, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Filipus, coba ayat 11 cari berapa terjemahan. Wah, ini seru sekali. Nah, apa yang kita temukan perbedaan antara Yohanes 1:12 dengan Efesus 1 ini? Saudara perhatikan. Yang pertama, ya, Kristus Tuhan di dalam kita karena kita menerima Dia. Tapi berjalannya waktu sampai Efesus ini, kita ada di dalam Kristus. Merenung sebentar. Yohanes 1:12, Yesus di dalam kita. Kitab Efesus 1, kita di dalam Yesus. Coba. Bagaimana hidup masih penuh ketakutan terhadap apa saja kalau saudara dan saya dibungkus luar dalam ada Yesus. Ini yang luar biasa. AYT. Dalam Kristus kita juga telah menjadi bagian dari warisan yang telah ditetapkannya dari semula sesuai dengan rencananya yang mengerjakan segala sesuatu dalam keputusan kehendak-Nya. BIS. Tuhan mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Hebat. Nggak ada yang mempengaruhi. Sejak semula
Ia sudah memilih kita. Sebab ia ingin supaya kita menjadi umatnya karena bersatu dengan Kristus. TSI. Memang Tuhan mengatur segala sesuatu dengan apa yang sudah ditentukan dan dikehendakinya. Dan kita pun ternyata sudah dipilih dari permulaan dunia untuk mewarisi hak sebagai umatnya melalui persatuan dengan Kristus. TSI yang ketiga, untuk mencapai tujuannya itu, Tuhan mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan kehendaknya sejak semula adalah memilih kita untuk mewarisi hak sebagai umatnya melalui persatuan, persekutuan, tinggal di dalam Kristus. Amin. Ini luar biasa, saudara. Maka itu izinkan saya bicara ini. Dan kalau ada yang tertemplak dan tersinggung, saudara orangnya bertobat. Baru 2 bagian yang kita renungkan. Satu, yang pertama Yohanes 1:12. Yang kedua Efesus 1 ini. Baru 2 bagian. Saudara dan saya menerima Yesus. Setelah kita menerima dia, dia masukkan kita ke dalam dirinya. Jadi kita ini dibungkus luar dalam. Maka itu maaf ya, saya harus berkata keras. Kalau masih ada di antara kita yang sudah mengerti sedahsyatnya firman ini, dan saudara masih penuh ketakutan, bertobat. Saudara menghina Tuhan Yesus. Saya tidak berkata untuk sembrono, tidak. Saya nggak berkata jangan anggap virus itu, tidak. Itu bahaya sekali. Ya, ada yang kirim dari FIA, saya akan bacakan ya. Tambahan pula, ini Efesus 1:11, karena apa yang dilakukan Kristus, kita menjadi suatu pemberian kepada Tuhan yang menyukakan hatinya. Karena sebagai bagian dari rencana Tuhan yang mutlak, sejak semula kita sudah dipilih untuk menjadi miliknya. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah ditetapkannya dahulu kala. Puji Tuhan. Jadi kita tinggal menghidupi apa yang sudah tertulis. Betul. Dari Nabi Re berkata, paduki dahsyat, sangat dahsyat. Jangan ada yang penuh kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini setelah kita tahu seperti ini. Luar biasa. Sadar ya, di dalam diri kita ada siapa, dan kita ada di dalam siapa. Saya ulangi pertanyaan ini. Ini baru 2 bagian loh saudara. Yohanes 1:12 dan Efesus 1. Setelah saudara dan saya tahu kita ini siapa yang di dalam kita, Yohanes 1:12, lalu diteguhkan oleh Efesus 1, ternyata siapa yang di dalam kita, dia itu yang membungkus kita. Karena kita ada di dalam dia. Wih, ini luar biasa. Jelas? Kita lanjut. Yohanes 14. Yohanes 14 mulai ayat 20. Yohanes 14 mulai ayat 20. Patrick harus semangat ya. Biarlah firman ini membuat dirimu sadar betul. Nah, yang saya sapa ini anak saya dari Jakarta. Hidupnya betul-betul dalam penderitaan dan kesulitan dan terjepit. Hidup. Tapi Patrick, kau dengar firman ini, bangkit semangatmu. Yohanes 14 ayat 20. Kita mulai baca ya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Nah, ini Tuhan Yesus katakan sebelum dia ditangkap di Getsemani. Terus disiksa, diadili, disiksa, dan diadili dengan tidak adil sampai disalibkan mati. Ayat 19 ya. Maaf saya salah. Ayat 19 ya. Tinggal sesaat lagi
dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Karena Yesus akan menyerahkan nyawanya. Tetapi kamu melihat aku. Sebab, perhatikan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, kalau kita percaya Dia, kita menjadi muridnya. Itu nggak sekedar kita hidup. Tapi karena Yesus itu hidup, maka otomatis kita pun hidup. Nah, kalau kita ini hidup karena Dia itu yang menghidupkan kita, dan yang menghidupkan kita itu ada di dalam kita, dan Dia membungkus kita. Aduh, saya nggak tahu harus pakai kalimat apa lagi. Maaf, seandainya ada di antara kita yang mendengar firman ini, tapi saudara masih bimbang, masih ragu-ragu, masih ada rasa takut, khawatir akan hidup, saudara menghina Tuhan habis-habisan. Maaf saya berkata. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Pada waktu Dia yang hidup dan kita menerima Dia yang hidup, maka kita pun jadi hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ayat ini sangat pendek, tetapi jujur sulit dimengerti. Kalau saya pakai pertanyaan, berarti kita ada di mana? Ya, saya baca lagi ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Apa yang kita tahu? 1. Yesus di dalam Bapa. 2. Kita di dalam Yesus. 3. Yesus di dalam kita. Pertanyaannya, kita di mana? Kejepit. Betul, kita terjepit. Mungkin kata terjepit konotasinya negatif. Tapi yang betul, kita itu dibungkus luar dalam. Amin. Luar dalam. Pak. Amin. Ibu Dr. Luisa alami ya. Saudara perhatikan, kita ini dibungkus luar dalam. Kita dijepit. Mau takut apalagi? Mau khawatir apalagi? Serius. Ya toh kita harus mengerti kebenaran ini. Ada yang komen di Facebook, dampak COVID terhadap usaha membuat orang khawatir. Untung saya sering mendengar khotbah. Jadi selama pandemik ini, sehari bisa berapa banyak kali kita mendengar firman. Dan di Lampung komen diselubungi, betul. Nggak cuma diselubungi loh saudara, pelan-pelan. Yang kedua. Pertama, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Ya, Tuhan Yesus di dalam Bapanya. Coba merenung. Yang kedua, kamu di dalam aku. Nah, sampai di sini saya ingin meyakinkan saudara. Setelah Tuhan Yesus ada di dalam Bapa, lalu kita di dalam Yesus, otomatis enggak bahwa saudara dan saya ada di dalam dua pribadi yang hebat. Amin. Betul? Amin. Kalau Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus, itu kan dengan sendirinya kita ada di dalam dua pribadi yang hebat itu. Di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Saya sering memberikan ilustrasi ini, ya. Barikade, saudara tahu kata barikade, barricade, ya. Itu kalau dalam perang selalu ada barikade untuk menahan gerakan musuh atau menahan peluru atau apa yang nggak bisa langsung kena. Barikade, barricade. Nah, dalam demo-demo itu barricade-nya itu kawat berduri, bukan cuma kawat berduri, kawat silet itu tipis tapi tajam, orang megang langsung luka. Nah, pertanyaan saya, ada nggak setan goblok dan setan nekat
berani melewati 2 barikade ini untuk merebut kita. 1, barikade Papa. 2, ada Tuhan Yesus. Baru ada kita. Ngerti maksud saya? Jadi firman ini luar biasa. Maka itu saya pakai ilustrasi. Setan goblok dan setan nekat aja mikir untuk merebut kita menembus 2 barikade itu. Ngerti maksudnya? Kalau yang goblok dan yang nekat aja bisa mikir, maka itu setan pintar, lebih mikir. Jadi nggak berani masuk untuk merebut kita. Oke, The Passion. Ini anak saya dari Kutai Barat. Yohanes 14 ayat 20. So, when that day comes, kalau hari itu tiba, you will know that I am living in the Father, and that you are one with me, for I will be living in you. Ya, diberi penegasan. Yang hidup di dalam aku hidup di dalam Bapa, dan kamu hidup di dalam aku, maka dengan sendirinya kamu pun akan hidup karena aku. Wih, luar biasa. Lagi sekali, sebelum kita melanjutkan, karena di garis ini, di poin ini, tidak boleh ada yang masih hanya mengerti dan tahu bahwa kita ini dijepit, kita ini dibungkus luar dalam. Nggak boleh cuma tahu saja, tapi jujur dalam nama Yesus. Kalau masih ada di antara kita setelah mendengar hebatnya Yohanes 14 ayat 20 ini, dan masih ada hidup yang khawatir dan takut tentang sesuatu, maaf saudara, saudara sedang tidak hidup di dalam kebenaran ini. Kalau kita hidup dan dihidupi dan menghidupi, mudah-mudahan 3 kalimat ini penting. Kalau kita bisa hidup karena Yohanes 14 ayat 20, kalau kita bisa menghidupi Yohanes 14 ayat 20, dan kalau saudara dan saya dihidupi oleh Yohanes 14 ayat 20, istilah ini loh, urat khawatir kita sudah putus, dan urat takut kita pun sudah putus. Catat ini baik-baik. Saudara, ini hal yang luar biasa. Sudah 3. Yohanes 1:12. Yesus di dalam kita. Efesus 1. Kita di dalam Kristus. Yohanes 14. Kita di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Tuhan tolong kami. Kalau ada yang bebal, masih bebal di antara kami, hari ini kami bertobat dalam nama Yesus. Amin. Ini luar biasa, saudara. Maka itu ada pernyataan, pada waktu itulah kamu akan tahu. Apa yang kita ketahui sekarang, siapa yang ada di dalam kita ini. Dan ternyata bukan hanya siapa yang berada di dalam kita. Kita ada di mana sekarang? Terima kasih Bapak. Ini jaminan. Jadi gini, Papa di depan, baru Tuhan Yesus, setelah itu baru kita. Nggak sampai di situ, setelah kita ada Yesus lagi di dalam kita. Wow, hebat. Ayat 21 Yohanes 14 ini, ayat 21-nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saya percaya semua kita sudah sering sekali mendengar khotbah-khotbah tentang kalimat ini. Kalau kita memegang perintahnya dan melakukannya, maka
kita dinyatakan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi nggak cuma pegang, nggak cuma dengar, nggak cuma pegang firman, perintah, tapi melakukan. Itulah yang dinyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, oh Papa terima kasih, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi karena kita mengasihi Tuhan Yesus, dengan persyaratan kita pegang perintahnya dan melakukannya, maka itulah tanda orang mengasihi Tuhan Yesus. Dan barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, lihat ini, orang itu akan dikasihi oleh Bapakku. Saudara, kalau kita dikasih, disayang oleh Bapa di surga, berani nggak berkata, itu lebih dari cukup? Betul? Kalau Bapa di surga mengasihi kita, itu lebih dari cukup. Dan ternyata belum cukup buat Bapa di surga. Dan aku pun, kata Tuhan Yesus, mengasihi dia. Sekarang bayangkan, kurang apa dalam hidup kita kalau kita disayang, dikasih oleh dua pribadi yang hebat ini. Bapa mengasihi kita, Tuhan Yesus pun mengasihi kita. Bayangkan. Amin. Nah ini anak saya Husein. Husein, besok Papa sampai Nabire. Kamu harus ketemu ya, sudah lama Papa nggak ketemu kamu. Nah ini anak saya Husein, dari Muslim memang, namanya aja Husein. Waktu saya baptis dia, saya bilang, Papa nggak ganti namamu, tetap aja Husein, supaya orang tahu. Ya besok enak ketemu ya, Papa datang. Terus nggak cukup sampai di situ loh. Nggak cukup hanya kita dikasih Bapa, kita dikasih Tuhan Yesus, nggak cukup. Perhatikan kalimat terakhir. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terus terang saudara, ini agak mengganggu saya. Untuk apa Tuhan Yesus menyatakan sekali lagi, menyatakan diriku kepadanya? Ya otomatis dong. Kalau Bapa mengasihi kita dan Tuhan Yesus mengasihi kita, kan sebenarnya otomatis dia menyatakan diri. Ternyata dia ingin meyakinkan kita supaya kita teguh kokoh berdiri bahwa inilah hidup yang luar biasa. Sudah dikasih oleh Bapa, dikasih oleh Tuhan Yesus, dan dia menyatakan diri. Filipus, coba kita lihat berapa terjemahan. Ayat 21. Ini tadi ada yang kirim ILT di Facebook saya. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. AYT. Siapapun yang berpegang pada perintahku dan mematuhinya, dia mengasihi aku. Orang yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. PS. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu. Hoi, terima kasih. Dan menyatakan diriku kepadanya. TSI. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, tentu akan melakukan perintah-perintahku. Dan orang yang seperti itulah yang akan dikasihi oleh Bapakku. Aku juga akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Saya tanya lagi, kurang apa kalau pribadi yang hebat itu sudah menyatakan dirinya kepada kita? Oke, saya akan baca tambahan terjemahan dalam bahasa Inggris.
Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Terima kasih Papa untuk jaminan yang luar biasa. FYH, orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi aku. Dan sebab ia mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Aku juga akan mengasihi dia, serta menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini satu hal yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Lagi sekali saya nyatakan, kalau firman ini sudah kita dengar dan kita percayai, enggak akan ada yang kurang di hidup ini. Amin. Amin. Jangan bilang, loh aku kok sering gak punya duit. Lain halnya. Duit itu gak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu ya. Pokoknya kalau firman ini sudah jadi kenyataan buat hidup kita, gak ada yang kurang lagi dalam hidup ini. Maka itu gak ada yang kita takutkan, gak ada yang kita khawatirkan. Tidak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk hidup penuh dengan sukacita. Karena firman ini. Terakhir, ayat 23, Yohanes 14, ya. Bukan terakhir, jangan terakhir. Nanti kok ada tambahan ayat lagi. Yohanes 14 ayat 23. Wih, saudara, ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 23. Oke. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Dan gak cuma datang, dan diam bersama-sama dengan dia. Saya ingatkan, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada kata kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hanya ayat ini. Dari Salatiga, anak saya ini matur thank you Pak. No, matur thank you. Ini anak saya memang unik ini. Untuk firman malam ini menguatkan dan menyemangatkan kembali. Amin. Terjemahan ILT. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya, dan, nah ini terjemahan ILT, dan membuat tempat tinggal bersamanya. Jadi Tuhan pindah dari surga ke dunia, tinggal dengan kita, membuat tempat tinggal bersamanya. Terjemahan Indonesian Literal Translation. AYT. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Hebat sekali. BIS. Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Bapa dan aku akan datang. Ini kami ya. Bapa dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. TSI. Lalu jawab Yesus, setiap orang yang mengasihi aku dan mengikuti ajaranku, Bapakku akan mengasihi dia. Jadi aku dan Bapakku akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dia. Oke, saya beri ilustrasi. Sebelum saya baca, ada yang kirim terjemahan bahasa Jawa. Saya beri ilustrasi, tanya. Kira-kira kalau Presiden Jokowi mau nginep
di salah satu rumah kita ngikut Zoom malam ini. Ayo, kalau presiden yang tinggal nginap di rumah saudara, perlu nggak cari satpam? Ngerti pertanyaan saya? Yohanes 14 ayat 23, Bapa dan Tuhan Yesus akan tinggal, membuat tempat tinggal, membuat rumah di dalam hidup kita. Coba saudara renungkan. Bahasa Jawa. Yesus paring wangsulan. Bentar ya. Yesus paring wangsulan pangandikane. Menawa ana wong kang tresna marang aku, iku bakal menetepi piwulangku sarta bakal ditresnani dening Ramaku, lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawuhi, mendatangi sarta dedalem ini tinggal ana ing wong iku. Evaya, Yesus menjawab, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi aku dan mentaati aku. Bapa juga akan mengasihi mereka, dan kami akan datang serta hidup dengan mereka. Amen. Saudara, mau kurang apa lagi? Kalau yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha kudus buat tempat tinggal di hidup kita, mau kurang apa lagi? Seharusnya kekristenan harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang hebat ini, saudara. Amen. Amin. Maka itu kemanapun kita pergi berjalan, yang kelihatan hanya kedahsyatan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, sebelum kita akhiri pelajaran ini. Kalau masih ada di antara kita yang sudah sekian tahun jadi Kristen, kalau masih ada di antara kita sudah sekian tahun melayani, kalau masih ada di antara kita sudah begitu rohani hidup ini, rajin doa pagi, rajin doa puasa, rajin ini, rajin itu, maaf, tapi masih punya kekhawatiran, masih gak aman hidup ini, saudara, kita harus bertobat. Berarti kita menghina Tuhan Yesus. Maka itu mulai malam ini biar firman ini mengubah seluruh konsep kehidupan kita, bahwa Tuhan ingin berdomisili di dalam kita dan ingin memerintah bersama kita dan ingin menyatakan dirinya kepada dunia lewat kita. Maka semua orang yang bertemu saudara dan bertemu saya, bayangkan kalau ada orang di sekitar kita tiba-tiba dinyatakan, oh dia positif COVID-19, bagaimana dampak orang itu kepada kita? Kitanya akan bagaimana? Maka itu kalau di dalam diri kita ada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat itu, harus hidup ini berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu ayat lagi, supaya kita makin yakin siapa yang ada di dalam kita. Betul, nak. Ini anak saya dan Nabi bilang, ampuni kami Tuhan. Betul. Karena kita menghina dia, karena kita nggak percaya siapa dia. Inilah kedahsyatan yang Tuhan sediakan buat kita. Galatia 2:20. Siapa yang di dalam kita? Dan kita ini hidup oleh siapa? Galatia 2 ayat 20. Langsung berapa terjemahan? Filipus. Dan biar setelah kita mendengar firman ini, hidup kita diubahkan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam aku, Yesus hidup. Nah, saya stop dulu ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maaf, saya beri ilustrasi negatif. Kalau ada orang berkata begini, saudara maaf ya, aku nggak hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup sekarang, misalnya begitu. Tapi COVID-19 hidup di dalam aku sekarang. HIV/AIDS hidup di dalam aku. Kanker hidup di dalam aku. Saya mau menjelaskan ayat ini. Coba saudara mikir. Kalau kita mendengar ada orang yang sedang kumpul kita, lalu orang itu berkata, saudara maaf ya, yang sekarang ada di dalam saya ini COVID-19. Wih, pasti yang lain lari semuanya. Di dalam saya ada HIV/AIDS. Saya itu kena kanker yang hidup di dalam saya. Maka itu kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, ya saya ulangi, kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, apa yang kita akan takutkan? Lanjut. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, di dalam fisik ini. Oh, Roh Kudus, kami mau berubah mulai hari ini. Hidupku sekarang dengan jujur dan rendah hati, mari kita menanyakan kehidupan yang kita hidupi sekarang di dalam jasmani daging ini, saudara. Itu hidup karena apa dan oleh siapa? Kalau firman ini Galatia 2 ayat 20 berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan. Maka saya balik lagi. Maaf, belum lama ada seorang teman saya. Kaget saya, umurnya baru 40-an. Ternyata dia kena tekanan darah tinggi. Nah, yang buat saya kaget, dokter menyarankan dia harus konsumsi satu obat seumur hidup. Karena bisa bahaya tekanan darah tingginya. Nah, saya akan balik, ya saya akan berikan ilustrasi ini. Orang itu akan berkata begini. Saya akan gunakan ilustrasi teman saya ini yang dinyatakan pengaruh darah tingginya cukup bahaya, maka dia harus mengkonsumsi obat ini seumur hidup. Jadi orang itu berkata begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh obat anti tekanan darah tinggi ini. Saudara ngerti ya? Ada penyakit-penyakit tertentu yang ada di dalam hidup seorang. Dan dokter menyarankan seumur hidup Anda tergantung dengan obat ini. Nah, kalau yang hidup di dalam kita adalah Bapa di surga, adalah Tuhan Yesus, adalah firman Tuhan, adalah Roh Kudus yang hidup di dalam kita sekarang dalam daging, berarti saudara dan saya hidup oleh iman di dalam anak Tuhan itu. Seperti teman saya tadi, dia hidup sekarang. Tapi hidupnya sangat tergantung dengan obat itu. Karena ada sesuatu di dalam dirinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Roh Kudus menjelaskan lebih jelas kepada kita masing-masing.
Saudara dan saya hidup sekarang tergantung oleh siapa. Kalau awal-awal tadi kita diskusi, ada orang yang hidupnya oleh dipenuhi kepahitan, maka dia tergantung dengan kebencian seumur hidupnya. Kalau orang itu hidupnya di dalamnya ada uang, maka dia harus hidup uang. Terus uang dan uang dan uang. Tidak ada habis yang lain. Saudara, maka kita harus percaya akan firman ini. Jadi hidup saudara dan hidup saya adalah hidup oleh iman di dalam Kristus Yesus yang sudah menghidupkan kita. Siapa Yesus itu? Lihat penekanan ayat terakhir. 1, yang telah mengasihi aku. Ingat tadi Yohanes 14 ayat 20, 21, 23. Kalau kita mengasihi dia, dia mengasihi kita. 1, yang telah mengasihi aku. Dan 2, telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ya sudah, kalau Yesus yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya kepada kita, haleluya. Hidup ini karena dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau mulai hari ini semua kita melakukan, menjalani hidup yang seperti ini. Dahsyat hidup ini. Dahsyatnya bukan cuma untuk kita loh. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dahsyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Untuk membawa kami dalam pengertian firman ini. Dan kami mau berdampak buat banyak orang yang bertemu dengan kami. Sama seperti kalau orang itu dinyatakan positif COVID. Harus menyendiri, gak boleh ketemu orang. Tapi kalau kami, di dalam kami ada Yesus, ada Bapa di surga, ada firman, ada Roh Kudus. Maka kami harus sebanyak-banyaknya bertemu orang. Supaya orang itu ketularan semuanya. Dan hidupnya diperbarui. Karena kami anak-anakmu ada dengan mereka semuanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.